Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Mansur bin Ammar mengisahkan, dulu aku punya seorang teman yang suka berlebihan, tapi kemudian dia bertaubat. Aku melihat dia banyak beribadah, banyak sholat tahajud dan lain sebagainya. Suatu ketika aku kehilangan dia, tidak melihatnya, dan menurut kabar dari orang-orang dia sedang sakit. Maka aku pergi ke rumahnya dan anak perempuannya datang menemuiku. Dia bertanya, "Siapa yang ingin engkau temui?" Aku menjawab, "Si Fulan." Maka dia mengizinkan aku masuk, dan aku bergegas masuk ke dalam rumahnya. Aku melihatnya sedang terbaring di atas ranjang yang terletak di tengah rumah. Mukanya berwarna kehitaman, kedua matanya tertutup, dan kedua bibirnya bengkak menebal. Aku berkata kepadanya dengan perasaan takut melihatnya, "Wahai saudaraku, perbanyaklah mengucap La ilaha illallah." Dia membuka kedua matanya, menatapku dengan penuh kemarahan. Lalu dia tak sadarkan diri. Kembali ku ulangi perkataanku untuk kedua kali, "Wahai saudaraku, perbanyaklah mengucap La ilaha illallah." Pada saat aku mengulanginya untuk yang ketiga kali, barulah dia membuka kedua mata dan berkata, "Wahai Mansur saudaraku, kalimat ini telah menjauh dari diriku." Aku berkata, "La haula wa la quwata illa billah." Kemudian aku bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, di mana sholatmu, puasa, tahajud, dan sholat malam?" Ia menjawab, "Aku melakukan semua itu bukan demi Allah Azza wa Jalla, dan taubatku hanyalah taubat palsu. Sebenarnya aku lakukan semua itu supaya aku dikenal, disebut-sebut orang. Aku melakukannya dengan maksud untuk pamer kepada orang lain. Bila aku menyepi seorang diri, aku tutup pintu rumah, aku memasang tirai-tirai, lalu aku minum khamr dan menantang Tuhan dengan kemaksiatan. Aku terus melakukan hal itu selama beberapa masa. Kemudian aku ditimpa penyakit hingga hampir binasa. Saat itu aku suruh anak perempuanku, ambilkan aku mushaf, dan aku berdoa, "Ya Allah, demi kebenaran Al-Quran yang agung, sembuhkanlah aku. Dan aku berjanji tidak akan kembali melakukan dosa untuk selamanya." Maka Allah membebaskanku dari penyakit. Namun setelah sembuh, aku kembali kepada keadaan semula, hidup berfoya-foya dan menikmati kelezatan dunia. Setan telah membuatku lupa dengan perjanjian yang telah kuikrarkan kepada Allah. Aku terlena dalam keadaan itu beberapa saat lamanya, hingga aku menderita sakit hampir mati karenanya. Lalu aku perintahkan keluargaku membawaku ke tengah-tengah rumah seperti biasanya. Kemudian aku menyuruh mereka mengambilkan mushaf dan aku membacanya. Lalu aku acungkan mushaf itu dan berkata, "Ya Allah, demi kehormatan firman-Mu yang ada di dalam mushaf ini, bebaskanlah aku dari penyakitku." Maka Allah mengabulkan permintaanku, menyembuhkan penyakitku kembali. Kemudian aku kembali hidup berfoya-foya, bersenang-senang, dan aku pun jatuh sakit lagi. Lalu aku perintahkan keluargaku membawaku ke tengah-tengah rumah seperti yang kau lihat sekarang ini. Kemudian aku menyuruh mereka mengambilkan mushaf untuk kubaca, tetapi mataku sudah tidak melihat satu huruf pun. Aku menyadari bahwa Allah telah murka kepadaku. Lalu aku acungkan mushaf itu di atas kepalaku sembari memohon, "Ya Allah, demi kehormatan mushaf ini, bebaskanlah aku dari penyakit ini, wahai penguasa langit dan bumi." Tiba-tiba aku mendengar seperti suara yang memanggil, "Engkau bertobat tatkala engkau sakit, dan engkau kembali kepada perbuatan dosa tatkala engkau sudah sembuh. Betapa banyak Dia Allah menyelamatkanmu dari kesusahan.
dan betapa banyak dia menyingkap bala, cobaan tatkala engkau diuji. Tidakkah engkau takut datangnya kematian? Dan engkau telah binasa di dalam kesalahan-kesalahan. Mansur bin Ammar berkata, sungguh demi Allah, aku keluar dari rumahnya dengan air mata tertumpah, merenungkan ibrah, pelajaran yang baru kulihat. Dan sampai di depan pintu rumahku, aku mendengar dia sudah meninggal dunia. Sahabat Al-Falah, berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu dengan rahmat Allah atau tertipu dengan sifat Allah yang Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, tetapi kita memang harus benar-benar taubatan nasuha. Jangan sampai melakukan taubat yang palsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.